Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Ana. Hari ini kita mempelajari materi matematika. Kita mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya karena materi ini sudah dibahas. Cuma Bu Ana mau mengulangi lagi materi tersebut melalui PowerPoint ini. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang statistik. Lebih tepatnya kita belajar modus ya untuk pertemuan dalam pembelajaran statistik atau pengolahan data ini. Yang pertama kita belajar dulu tentang modus. Nah, ada 3 materi sebenarnya, yaitu min, median, dan modus. Cuma yang pertamanya yang harus kita pelajari, yang akan kita pelajari yaitu tentang modus. Nah, langsung saja ya anak-anak pada pengertiannya. Modus, apa sih modus itu? Nah, modus adalah ukuran data yang didasarkan dari data yang paling sering muncul. Modus adalah ukuran data yang didasarkan pada data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Jadi ketika kalian mengingat tentang modus atau ketika kalian dikasih soal tentang modus, yang harus kalian ingat pertama-tama adalah modus itu datanya paling sering muncul atau modus itu data yang paling banyak muncul dari sebuah soal. Oke, itu adalah pengertiannya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, anak-anak, tentukan modus dari data berikut. Nah, ada 12 data ya anak-anak. Nah, yang pertama 4, data dari 4 itu sebanyak 3 kali, 5 itu sebanyak 2 kali, 6 sebanyak 2 kali, 7 sebanyak 1 kali, 8 sebanyak 4 kali, atau 4 muncul sebanyak 3 kali dari data ini ya. 5 muncul sebanyak 2 kali, 6 muncul sebanyak 2 kali, 7 muncul sebanyak 1 kali, 8 muncul sebanyak 4 kali. Nah, modus dari data ini berapa sih anak-anak? Kita kembali lagi ke pengertiannya. Pengertiannya dari modus itu adalah data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Dari data ini, nilai yang paling banyak muncul ada 3, ada 2, ada 2, ada 1, ada 4. Paling banyak otomatis adalah 4, di mana nilainya adalah 8. Jadi modus dari data di atas adalah 8 karena nilai 8 paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Nah anak-anak, ketika kalian menemukan soal yang sudah tertata nilainya seperti ini, contohnya dari 4, 5, 6, 7, dan 8 itu sudah ditata dengan baik seperti ini, berarti kalian gampang untuk menentukan modusnya. Tetapi ketika kalian menemukan soal yang nilainya diacak, contohnya ya 4, 5, 7, 9, 8, 6, 2, 3 seperti itu. Jadi nilainya itu diacak. Ketika kalian mau mencari modusnya, kalian urutkan dulu. Contohnya sudah diacak, urutkan dulu dari data yang paling terendah. Contohnya yang ini data terendahnya 4, tertingginya 8. Diurutkan. 4 munculnya sebanyak berapa kali? Oh, sebanyak 2 kali. 4. Terus 5 munculnya sebanyak berapa kali? Oh, 3 kali, berarti 5. Begitupun sampai seterusnya untuk kalian melihat nilai yang paling banyak muncul tuh di angka atau di data yang keberapa, seperti itu.
Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan modus dari nilai ulangan siswa kelas 6 berikut ini. Nah, ini ada nilainya dari 4 sampai 9. Frekuensi adalah jumlah siswa. Ada 25 siswa ya, ada di kelas 6 ini sesuai dengan soal ini. Dimana pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menentukan modus dari tabel ini, tabel ulangan siswa kelas 6. Oke, yang pertama kita urutkan dulu seperti tadi Bu Ana bilang, nilai 4. Frekuensi atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4 dari ulangan adalah 1. Berarti kita tulis di sini 4. Ingat diurutkan dari data paling terendah sampai tertinggi. Terendahnya 4, tertingginya 9 sesuai tabel ini. Oke, nilai 4 didapatkan oleh 1 orang siswa 4. Nilai 5 didapatkan oleh 6 orang siswa. 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 5 sebanyak 6 kali. Nilai 6 didapatkan oleh 4 orang siswa. Kita tulis lagi 6 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nilai 7 didapatkan oleh 7 orang siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai 8 didapatkan oleh 4 orang siswa. 1, 2, 3, 4. Nilai 9 didapatkan oleh 3 orang siswa. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya dari tabel ini kita udah tahu ya nilai tertingginya tuh nilai yang paling sering muncul itu yang mana, nilai berapa seperti itu. Tapi untuk menjaga kemungkinan untuk soal-soal berikutnya, jadinya Bu Ana buat dulu urutannya, yaitu dari terendah sampai tertinggi. Nah, setelah selesai ini kalian tinggal melihat mana sih yang paling banyak muncul. 4 1 kali, 5 6 kali, 6 4 kali, 7 7 kali, 8 4 kali, dan 9 3 kali. Nah, otomatis dari soal ini modusnya yaitu 7. Karena 7 muncul paling banyak ya, yaitu sebanyak 7 siswa. Nilai 7 didapatkan oleh 7 siswa. Seperti itu. Berikutnya contoh soal ketiga. Ini adalah dibuat dalam bentuk soal cerita. Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang sisir, yaitu sebanyak 11 buah. Berapa modus buah-buahan tersebut? Ingat, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Dari soal ini modusnya yaitu 11 sebenarnya ya. Modus buah-buahan tersebut yaitu modus dari pisang sisir karena dia mempunyai modus 3 buah apel, 2 buah mangga, dan 1 buah pisang sisir yang berjumlah 11 buah. Yaitu modusnya adalah pisang sisir. Berikutnya, amatilah tabel kelahiran bayi berikut. Karena pisang sisir di nomor 3, karena pisang sisir jumlahnya yaitu 11 buah. Amatilah nomor 4, amatilah tabel jumlah kelahiran bayi dari tahun 2014 sampai 2017 di bawah ini. Ini ada tabelnya anak-anak. Keterangannya dulu kita lihat. 1, lingkaran yang berwarna biru ini mewakili 100 orang bayi. Artinya ini 100 orang bayi. Lingkaran kedua jadinya 100 orang bayi. 100 100 100 ketika dijumlahkan jadinya 500 orang bayi yang lahir pada tahun 2014 seperti itu. Nah, soalnya adalah modus dari tahun kelahiran bayi pada tabel di atas adalah titik-titik. Yang ditanyakan di sini adalah
modus dari tahun kelahiran bayi. Nah, bayi paling banyak lahir di tahun berapa sesuai dengan tabel ini. Nah, tahun 2014 jumlah bayi yang lahir adalah 500 bayi. Tahun 2015 400 bayi. Tahun 2016 200 bayi. Dan tahun 2017 700 bayi. Nah, modus dari tahun kelahiran bayi sesuai dengan tabel di atas adalah tahun 2017. Karena di tahun 2017 jumlah kelahiran bayinya paling banyak. Oke, itu aja dari Bu Ana untuk pertemuan kita kali ini. Tugasnya kalian sudah Bu Ana upload di Google Classroom, silahkan diikuti arahannya. Kalau ada yang keliru dari video Bu Ana ini, mohon di chat lewat WA. Itu aja dari Bu Ana. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.